Brigadir Jenderal Anumerta TNI Ignatius Slamet Rijadi adalah seorang tentara Indonesia. Rijadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, putra dari seorang tentara dan penjual buah. Dijual pada pamannya dan sempat berganti nama saat masih balita untuk menyembuhkan penyakitnya. Rijadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Rijadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka. Setelah lulus, ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa pendudukan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Rijadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya, pada 1947 ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang, bertanggung jawab atas Resimen 26. Selama agresi militer Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Rijadi, dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi, Rijadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Rijadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir. Sejak kematiannya, Rijadi telah menerima banyak penghormatan. Sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, begitu juga dengan fregat TNI Al-Kris Slamet Riyadi. Selain itu, Rijadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961, dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2007. Biografi. Kehidupan awal. Rijadi terlahir dengan nama Sukamto di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda, pada tanggal 26 Juli tahun 1927. Ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo, seorang perwira pada tentara Kasunanan, dan Sutati, seorang penjual buah. Saat Sukamto berusia 1 tahun, ibunya menjatuhkannya, ia kemudian jadi sering sakit-sakitan. Untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, keluarganya menjualnya dalam ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya, Warnen Harjo. Setelah ritual, nama Sukamto diganti menjadi Slamet. Meskipun setelah ritual secara formal ia adalah putra Warnen Harjo, Slamet tetap dibesarkan di rumah orang tuanya. Ia menganut Katolik Roma, serta dikatakan bahwa sejak kecil Slamet menyukai tirakat, berpuasa dan hal-hal mistik. Slamet umumnya menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Sekolah dasar dilaluinya di Hollands Inlandse School Arjuno, sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok agamawan Belanda. Saat bersekolah di Sekolah Menengah Mangkunegaran, ia memperoleh nama belakang Rijadi karena ada banyak siswa yang bernama Slamet di sekolah tersebut. 6 saat di sekolah menengah juga ayahnya kembali membelinya dari sang paman. Setelah tamat sekolah menengah dan saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pelaut di Jakarta. Setelah lulus, ia bekerja sebagai navigator di sebuah kapal laut. Saat tidak bekerja di laut, Rijadi tinggal di sebuah asrama di dekat Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Sesekali ia juga bertemu dengan para pejuang bawah tanah. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Rijadi beserta rekannya sesama pelaut meninggalkan asrama mereka dan mengambil senjata. Rijadi pulang ke Surakarta dan mulai mendukung gerakan perlawanan di sana. Ia tidak ditangkap oleh polisi militer Jepang atau unit lainnya selama masa pendudukan, yang berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Revolusi Nasional. Setelah Jepang menyerah, Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Karena tidak mau dijajah kembali, rakyat Indonesia pun melawan balik. Rijadi memulai kampanye gerilya melawan Belanda dan dengan cepat memperoleh kenaikan pangkat. 1. Ia bertanggung jawab atas Resimen 26 di Surakarta. Selama agresi militer Belanda yaitu serangan umum yang dilancarkan oleh Belanda pada pertengahan 1947, Rijadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang. Ia juga memimpin pasukan penyisir di sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu.
Pada bulan September tahun 1948, Rijadi dipromosikan dan diserahi kontrol atas 4 batalion tentara dan 1 batalion tentara pelajar. 2 bulan kemudian, Belanda melancarkan serangan kedua, kali ini menyasar kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara. Meskipun Rijadi dan pasukannya melancarkan serangan terhadap tentara Belanda yang berusaha mendekati Solo melalui Klaten, tentara Belanda akhirnya berhasil memasuki kota. Dengan menerapkan kebijakan berpencar dan menaklukkan, Rijadi mampu menghalau tentara Belanda dalam waktu 4 hari. Setelah itu, Rijadi dikirim ke Jawa Barat untuk melawan Angkatan Perang Ratu Adil bentukan Raymond Westerling. Setelah perang dan kematian, tak lama setelah berakhirnya perang, Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia yang baru lahir. Rijadi dikirim ke garis depan pada tanggal 10 Juli tahun 1950 sebagai bagian dari Operasi Senopati. Untuk merebut kembali Pulau Ambon, Rijadi membawa setengah pasukannya dan menyerbu pantai timur, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menyerang dari pantai utara. Meskipun pasukan kedua mengobarkan perlawanan dengan sengit, pasukan Rijadi mampu mengambil alih pantai tanpa perlawanan, mereka kemudian mendaratkan lebih banyak infanteri dan kendaraan lapis baja. Pada tanggal 3 Oktober pasukan Rijadi, bersama dengan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, ditugaskan untuk mengambil alih ibu kota pemberontak di New Victoria. Rijadi dan Kawilarang memimpin 3 serangan, pasukan darat menyerang dari utara dan timur, sedangkan pasukan laut langsung diterjunkan di pelabuhan Ambon. Pasukan Rijadi merangsek mendekati kota melewati rawa-rawa bakau, perjalanan yang memakan waktu selama sebulan. Dalam perjalanan, tentara RMS yang bersenjatakan Jungle Carbine dan Owen Gun terus menembaki pasukan Rijadi, seringkali membuat mereka terjepit. Setibanya di New Victoria, pasukan Rijadi diserang oleh pasukan RMS. Namun, ia tidak mengetahui akhir pertempuran tersebut. Ketika Rijadi sedang menaiki sebuah tank menuju markas pemberontak pada tanggal 4 November selongsong peluru senjata mesin menembakinya. Peluru tersebut menembus baju besi dan perutnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit kapal, Rijadi bersikeras untuk kembali ke medan pertempuran. Para dokter lalu memberinya banyak morfin dan berupaya untuk mengobati luka tembaknya, namun upaya ini gagal. Rijadi gugur pada malam itu juga, dan pertempuran berakhir pada hari yang sama. Rijadi dimakamkan di Ambon. Peninggalan. Sejumlah tempat, jalan, dan benda dinamai untuk menghormati Riyadi. Sebuah jalan utama sepanjang 5,8 km, 3,6 mil, di Surakarta dinamakan sesuai nama sang Brigadir Jenderal Kri Slamet Riyadi, sebuah fregat yang dikatakan sebagai salah satu kapal tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, juga dinamai menurut namanya, 16 begitu juga dengan sebuah universitas di Surakarta. Rijadi telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia. Ia menerima beberapa medali Anumerta, termasuk Bintang Sakti pada bulan Mei tahun 1961, Bintang Gerilya pada bulan Juli tahun 1961, dan Satya Lencana Bakti pada bulan November tahun 1961. 10 pada tanggal 9 November tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Rijadi gelar Pahlawan Nasional Indonesia, ia dikukuhkan sebagai pahlawan. Bersama dengan Adnan Kapaugani, Ida Anak Agung Gede Agung, dan Mustopo, berdasarkan keputusan Presiden nomor 66 tahun 2007.